Kembali lagi di Mills Corner dan gua sama Billy Davidson tidak sendirian karena kita selalu kedatangan tamu-tamu spesial. Dan hari ini sesuai request semua orang-orang yang gue sempat bikin question di Instagram, semua pada nyebutin Ersha Aurel. Masa sih semua? Serius. Sumpah. Sampai even di video YouTube kita sebelum ini semua komennya Ersha, undang Ersha dong. Gue sempat mikir, aduh, kok ini Ersha Aurel semua nih gitu. Karena memang Ersha Aurel ini kan sekarang lagi digandrungi banget. Waduh. Digandrungi bahasanya. Dia sempat jadi couple gue ya. Oh iya, Di salah satu web series ya. oh kirain di kehidupan nyata. Waduh. Nggak ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu lah. Tapi yang paling penting adalah Ersha tuh dari dulu gak pernah berubah karena selalu humble. Senyumnya tuh senyum tipis-tipis gimana gitu. It's a good thing, man. It's a good thing ya. Iya. Because being humble, it's good. Itu yang paling pertama sih menurut gua kalau lu kerja di dunia entertainment. Iya. Benar, itu benar banget sih. Dan kita di sini topik pembicaraan hari ini seperti biasa. Jadi Ersha tuh belum pernah kan pertama kali ini main ke Mills Corner. Iya. Iya. Sebagai tamu kedua Sebagai ya. Tamu kedua. Tamu kedua. Biasa tuh kalau tamu-tamu yang datang, inisialnya dibikinin inisial ini sebutan, Iya. panggilan sama Kalau Georgie. kemarin di tamu sebelumnya Feby. ada Feby. Fabulous ya. Gue nonton. Jadi views kita banyak gara-gara Ersha. Wow. Ersha aja nonton. Jadi kalian harus nonton. Yes. Tapi udah subscribe ke gue. Itu dong, buka sekarang, subscribe. Siap. Enggak, tapi Terus apa dong Ersha? Apa Ersha? Ersha itu gimana ya? Kalau emang gue harus bikin kata-kata karena ini kata-katanya spesial. Oh iya dong. Oh. Ersha itu Apa ya? Harusnya mikirin dulu Iya, sebelum teh. Ersha. Tapi itu spontan itu bagus. Itu berarti benar-benar dari hati. Very. Iya, bener. Saya suka bertamasya. Oh. Jadi adventure. Oh iya. Bener sih, aku Bener emang ya? adventurous sih. Aku lebih spontan orangnya. Oke. Di topik kali ini Syah, kita pengen ngebahas tentang AADC. Bukan film AADC, Iya. ini bukan film. Ada AADC cinta, itu- bukan ya? Bukan. Ini adalah ada apa dengan cowok. Mari kita cari tahu. Tapi kan aku cewek. Oh ini harus minum. Enggak. Kalian tuh langsung Oh, gini boleh. kompak banget Minum gitu. boleh. Oh iya terima kasih. Jadi kita tuh di AADC ini emang pengen mau nanya pendapat cewek aja sih tentang cowok. Makanya ada apa dengan cowok? Karena gini, kamu pernah tahu nggak sih kalau cowok sama cewek itu kan beda ya, beda pola pikir, Betul, beda perilaku. Cewek itu lebih suka, karena gini, gue kalau lagi sama cewek selalu bingung gitu karena kita tanya apa, sometimes dia jawabnya tidak sesuai gitu. Yes. Dan kita berharap harus mengerti, peka dan Ada another gitu, side lah ya. another side gitu. Kenapa gitu ya? Menurut Ersha, kalau misalnya nih kamu lagi pergi sama cowok, Iya. ya kan? Kamu suka jalan sama cowok, you go out, kamu let's say first date, Oke. oke? Pernah date dong? Pernah. Selalu seru ya kalau ngomongin first date gitu. Selalu seru ya. Iya. Tapi jangan flashback loh. Enggak kok enggak. Oke. Gue tahu. Apa ini? Terus. Nah, misalnya contohnya lagi first date, nih. Kamu lagi jalan, dia lagi pergi. Apa yang kamu harapkan dari cowok nih? Kalau first date sih aku sih sebagai cewek aku berharap dijemput sih. Karena kan pertama dong. Ya kan Oke. first impression kayak disuruh ketemuan di suatu tempat kayak berasanya nggak gentle aja gitu Iya sih, iya. Tapi kalau rumahnya jauh, misalnya. Sorry. Itu tetep dong. Oh ya harus Effort dong. Effort dong, kan dari situ kita bisa melihat intensinya seserius apa gitu. benar. Kalau dia rela berkorban ya berarti mungkin dia juga serius gitu. Tapi kalau cowoknya David Beckham? I don't care. Oh wow. You don't care. Kalau oke, jangan David Beckham. Ya mungkin nggak David Beckham. Kalau misalnya cowoknya itu Ryan Gosling. I don't care. Ersha, let's meet up in Senayan City. Statementnya jelas dan gue Iya, suka iya. sih sebenarnya sih ini sih. Gimana itu? If it's not the first date, then it's okay. Tapi kalau first date, aku tetap berharap sih dijemput sih. Oke. Kalau dibilang aja nggak bisa, would you still show up? Datang atau kayak yaudah cancel aja? Cancel aja lain kali aja. Oh, I like that. I like that. I like that.
Jadi intinya kamu akan lebih baik cancel kalau cowoknya kalau nggak jemput kamu. Iya. Coba bisa diperjelas gak? Kenapa lo bisa berpikiran seperti itu? Tadi kan lo baru ngomonginnya kan depannya doang tuh. Iya. Kayak menurut lo kalau lo jabarin kenapa harus seperti itu? Karena ya first impression is a big deal for me. Jadi kalau misalnya pas pertemuan pertama, date pertama, kayak dia udah lulus tes gitu loh, kayak oke, dia gentle, dia mau jemput jauh-jauh, terus dia rela nyamperin gue yang rumahnya di ujung Berung, kayak itu nilai plus aja sih buat gue. Kayak rumahnya di ujung Berung? Rumahnya di Tangerang. Oh, oke. Jadi ya gitu, terus ya it just shows me kayak nih orang berkorban, terus nih orang juga gentle, nggak nyuruh gue yang dateng kayak jauh-jauh. Jadi ya nilai plus aja sih itu sih. Karena kalau kamu di Tangerang, ambil dulu dari story selfie kilo. Soalnya lo di Tangerang juga. Lewat bos. Coba kita tinggalnya di Bekasi. Kita hemat dulu di Bintaro. Di situ-situ lagi. Tapi aku boleh nanya balik gak sih? Boleh. Kalau kalian cowok nih, first date, kalian mau bikin impression yang bagus kan? Pasti. Iya, Ini nggak sih ke pasti cowok? dong. Jadi kayak Tapi nggak being fake loh ya. Nggak being harus fake. dengan first date biar gue dapat hatinya dia, tapi second third date-nya gue menjadi orang yang Berbeda. Iya. Itu gue nggak kayak gitu. Cuman jemput kan? Oh jemput sih. Kalau gue juga sih. Iya kan? Soalnya gue menaruh gue di posisi cewek, gue juga bakalan berekspektasi kalau gue. Iya dong. Iya. Ya udah, bener dong jawaban aku. Iya, tapi kan kita kan juga pengen ngasih tahu nih ke cowok-cowok nih. Iya, gentle dikit makannya. Soalnya sekarang Guys. cowok-cowok itu banyak sih men. Kayak teman-teman gue sendiri karena ada yang kayak apa ya? Udah nggak Ada ada ya? show effort kalau memang dia tuh interested, jadi kayak cuman ya udahlah ketemuan aja di situ gitu. Itu menurut gue hal minor, tapi ternyata di mata cewek itu something yang Iya, tapi mungkin kalau kita lihat dari bigger perspektifnya ya, kalau kita lihat mungkin dari geografisnya pun juga berbeda, bro. Kadang kalau di Jepang ya, teman gue tuh ada yang tinggal di Jepang, dia tuh bisa bilang kayak kalau kita di sini kita dating, kita bisa ketemu di stasiun. iya Gitu loh. Itu benar. Beda culture kali ya? Beda culture. Beda culture, tempat dan lain-lain. Tapi ya untuk di sini sih ya emang. Iya. Mungkin kalau kita tuh lebih kayak orang Amerika juga kayak gitu nggak sih? Kalau seandainya mau dating ya harus jemput gitu. Terus dianterin pulang, izin sama mamanya sama orang Iya, tuanya, kan? jadi ngomongin izin nanti ada yang mau kita bahas nih. Oh, bahas pas izin-izin. sekali. Iya. Kita move on ke part keduanya di mana dibayarin atau bayarin, yang bisa lagi pergi makan. Biasanya kan kalau pergi kan biasanya nggak nonton doang nih. Biasanya makan. Sekarang lagi karantina jadi belum bisa nonton kan? Dan nanti kita nggak karantina nih. Pasti kan biasanya kayak rutinitasnya makan, nonton, ya nggak sih? Jadi biasanya beli apa gitu. beli apa gitu. Itu kamu lebih prefer gimana? Maksudnya kamu keberatan nggak kalau cowoknya split bills? First date ya pasti dia dong. Kalau udah berjalan misalnya kayak oke kita pacaran. Kamu yang bayar? Iya kan? Enggak gitu juga sih. Jadi simpenan dia laginya ya. Tante sini sih enggak gitu. Jadi it's okay kalau udah jalan, kalau split bill it's okay karena ya menurut aku belum kewajiban laki-laki untuk bayar semuanya, bukan kewajiban dia juga untuk menjadi kayak tulang punggung di mana dia yang emang harus pay the bills gitu. Tapi for first date ya pasti aku expect-nya dia yang bayar. Nah tapi ini gue potong sebentar nih. Lo bakalan menunjukkan effort, lo mau gue aja gitu. Berapa gitu atau lo diem aja? Ada. Dompetnya Gua kayak pura-pura gitu. narik nggak? Apa? Pura-pura narik dong. Berapa sih? Gitu. First date ya? First day. Jangan gitu lah. Ya udah deh. Gitu. Gitu nggak? Kayak peres-peres kayak. Yoi. Oh yaudah. Berapa sih? Jangan gitu. Iyalah. Apa ya? Aku sih tipe orang kayak gitu sih. Aku sih the type of girl yang berapa sih nih. Aku bayar juga deh. Aku bayar nih kayak setengahnya nih aku bayar. Cuman aku akan itu juga sebuah tes buat aku. Kalau dia kayak nggak apa-apa udah aku aja yang bayar, ya berarti kayak oke, this maksudnya it's good gitu, good sign. Tapi kalau dia nyuruh dia juga yang kayak ya udah kamu bayar aja, ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu. Karena ya menurut aku
ya dia belum jadi siapa-siapa gue juga gitu kan, belum ada ikatan gimana, jadi ya I don't mind sih if I have to pay. Toh kita makan bareng-bareng, bukan dia doang yang makan kan gitu kan. Kecuali dia doang yang makan, ya ngapain gue bayar. Tapi gue kalau sebagai cowok pun gue lebih suka cewek yang seenggaknya ada effort untuk. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Gue soalnya pernah di episode sebelum ini tuh kita sempat bahas gue tuh pernah ilfeel pas gue ajak cewek makan, tapi ceweknya diem aja pas gue lihat. Maksudnya gue bakalan Gimana nih misalnya makan kan, ceweknya nggak ada effort nih, tapi setelahnya misalnya nonton gitu, tapi ceweknya udah kamu kan tadi udah bayar. Oh iya, aku itu aja. it's okay. Juga, it's okay kan. Soalnya tapi gue dan itu gue gak bakalan terima juga sih. Soalnya kalau gue lebih. Tapi cuman kayak nilai plus aja ya kalau Nilai dia plus. melakukan itu. Iya. Dan gue ilfeel kalau seandainya yang diem aja gitu. Even though itu first date ya. Soalnya menurut gue effort itu penting. Maksudnya kan cewek juga ngarepin effort dari cowok kan. Sebenarnya a little effort lah dari cewek. Oke, tadi ngomong-ngomong soal izin. Oke. Ya kan? Apakah kan cowoknya jemput kamu nih? Cowoknya jemput kamu. Iya. Secara aku kenal mama kamu, kita udah pernah syuting bareng, mama kamu juga. Maksudnya kalian kan Ini ngomongin kita nih. Hah? Iya dong. Karena aku udah kenal mama kamu. Oh iya, kamu udah kenal. Mama kamu kan tipenya sama kamu tuh kayak very close sama kayak Oh gua. iya, benar. Jadi kayak kita punya bonding yang Gue juga gak mau kalah. Mama gue juga. Mama gue better. Oh apa? Kamu expect kan cowoknya datang ke mama kamu. Kalau cowoknya malu-malu kayak nggak mau ketemu aku di mobil aja deh. Minus banget sih. Oh ya. Minus banget. Maksudnya kan hal yang Seenggaknya at least ada effort yang kayak tadi cewek mau ngeluarin dompet itu kayak dia ada effort. Lepasin Aku belt. ketemu. Ini kayak. Enggak juga sih, enggak juga. Maksudnya at least ngomong kayak at least ngomong kayak aku turun dulu ya, aku mau izin dulu sama mama kamu. Oh. Even though aku akhirnya kayak udah nggak usah nggak apa-apa, mama lagi sibuk atau mama lagi gini. Tapi at least dia kayak aduh tapi aku harus izin gitu. Itu tuh plus menurut aku. itu gua banget. Oh. Banget. Gua orangnya tipenya izin, meskipun nggak diizinin, gua memaksa. Yang penting izin. izin. Mana enggak, aku mau turun. Gitu jadi berantem. Jadi harus turun. Harus turun. Harus banget enggak? Kalau memang orangnya pemalu, karena nggak semua orang mungkin kayak Kalau aku pemalu sih minus sih, because you have to face your demons ya. Lagi cowok ya. Not that my mom is a demon sih. Wow. Kita nanya loh. Tante. Harus bisa menghadapi orang tua aku dong. Karena kalau emang dia serius, dia harus mau kenal sama keluarga aku juga, harus mau kenal sama my brothers, my mom, my friends. Dia harus tahu circle aku dan aku tumbuh di lingkungan seperti apa dan di keluarga seperti apa gitu. Ada lagunya, no. Close to me you like my fun, close to me you like my money, Close to me like my sister. Iya kan ya. You are the only one. Udah cukup. Udah cukup lah. Karena copyright ya? Iya. Tapi kayaknya nggak copyright banget karena soalnya kita semua lagi falas. Falas, iya benar. Jadi mereka bingung bro. Mau ngesu apa yang disu ya? Gitu. Iya jadi harus sih, itu harus sih. Cuman even though kayak misalnya like ya jadi ngomongin itu lagi. Ya. Pokoknya yang kemarin itu kayak he insisted to go down. Kayak aku mau izin sama mama kamu. Tapi aku bilang kayak mama lagi sibuk di dalam ngerjain, jadi pas pulang. Terus ternyata pas pulang memang dia beneran turun. Dan Contoh, izin. mau dapetin Manners. gajinya Ersya nggak? Kayak gitu. Manners turun. Manners Yes. make it man. Iya manners ya, itu termasuk manners sih. Yap. Jadi dia memang juga izin ke orang tua gitu, kayak aku mau bawa anaknya keluar ya, kayak izin ya tante apa gitu. Soalnya itu nanti ya kalau seandainya serius dan jadi gitu ya, itu yang bakalan diajari juga ke anaknya. Iya. benar. Iya, jadi Ya, itu kayak- akan mencerminkan ke anaknya Yes. juga. Iya. Betul. Soalnya gue tuh dulu juga pernah tuh masuk ke masa dimana kayak aduh deg-degan nih, izin nggak ya, cuman gue menyadari kalau itu bukan pilihan. Ya Yes, harus. harus. Iya, cemas. Soalnya kadang untuk orang tua yang umurnya udah lebih lanjut ya, bagi mereka tuh sensitif loh. Iya. Iya. Ya lo mau jalan sama anak gue masa nggak nolin batang hidung sama sekali gitu ya. Iya. Jadi memang first impression penting. Dan di situ kayak kita sebagai cewek juga ngeliat, oh ini laki sih. Iya. He can membawa diri gitu depan Yes, orang iya. tua kita gitu. Terus kamu pernah nggak sih kayak
pernah dalam satu posisi di mana cowok kamu ini, cowok atau yang lagi ongoing ya, itu yang tipe yang kalau dilihatin mau nyalibu gitu, kamu merasa lebih terprotek? Apa gimana kalau lagi Kalau ada cowok lain ngeliatin, misalnya udah pacaran atau Warrior Gen ya, apa ada Gen X ya, apa sih? Ada namanya deh. Ada perumpamannya gitu. Itu dimana dia tuh kayak pengen show bahwa dia tuh alpha male-nya gitu kayak ini cewek gua loh, ngapain? Ngeliatin cewek gua. Kenapa? Ini cewek gua. Yang bawanya seperti itu, kamu merasa lebih Padahal yang lihat cewek. si parah aja. Itu kamu merasa lebih, aduh cowok gue such a superhero banget yang jagain gue. Aduh, Prince Charming banget gitu. Atau yang kayak si norak banget lu. Mungkin kalau sewajarnya sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau udah berlebihan yang sampai semua cowok yang lewat dia pelototin sih nggak juga sih. Kayak itu terlalu berlebihan. Cuman kalau emang ada cowok nih yang emang mengganggu aku atau kayak ngeliat ke area-area yang nggak seharusnya, kalau dia rumah gitu kan. Maling gitu ya. Maling ya. Ditandain rumahnya nih. wow, ya. Kamarnya Asia, kamar mandi. Nggak gitu guys, nggak gitu. Ya kalau misalnya dia emang apa ya, yang nggak senonoh gitu kelakuannya, ya itu hal yang wajar sih untuk cowok aku lakuin. Cuman kalau emang yang nggak batas wajar, yang kayak orang biasa aja tapi dipelototin, kan itu kayak lebay juga gitu. Baik, itu jadi turn off ya, itu jadi ilfil. Iyalah, kayak jadi sok hero banget gak sih, sok pahlawan banget gitu. Padahal kayak ya udah santai aja sih gitu loh. Karena memang banyak sih gue temuin cowok-cowok ya, maksudnya di umur kita yang masih muda-muda ini. Wow, muda banget tuh. Gue masih beda dikit sih. Banyak kayak gitu yang sok Banyak kayak, banget. gitu. Ya, masih teenagers. Early 20 biasanya itu. 20 atau masih late teenagers gitu. Itu mereka tuh masih pengen menunjukkan bahwa gaya mereka itu kayak pengen apa ya, agak lebay, dan itu justru turn off ilfil ya. Iya. Untuk para. Tapi untung aku belum pernah nemu yang kayak gitu sih. Nggak Belum pernah. pernah sama yang kayak It's gitu. a blast. It's a blessing for me to Yeah. not ever. Yeah. Iya sih. Iya lah. Iya. Itu capek hati Makanya loh. aku bingung juga kayak pas ditanya kayak gitu, karena I never really was in that position gitu. Tapi kalau lebay sih males banget sih, kayak apaan sih, jadi kesannya pengen show off aja gitu kayak ya kan, kayak terlalu lebay. Soalnya itu nggak tergantung umur sih loh. No. Biasanya juga. Karena emang karakteristiknya Iya, gitu karakteristik aja. gitu. Kayak kadang-kadang suka bingung juga. Gitu. Tapi percaya atau enggak ya, ini kalau ngomongin soal cowok nih, ada badangan cowok, bisa ngelihat karakteristik orang cowok nih ya dari cara dia nyetir. Oh gitu? Iya. Serius. Sumpah. Iya. Ya sebenarnya bisa di-relate sih kalau nyetirnya ugal-ugalan, terus kayak bawaannya panasan, ya emang. Oh bener banget ya. Iya kan? Gue ada yang bawanya gitu. Jadi emang ngebut itu, dan Terus kalau saat di luar kayak gitu. Iya, dan kayak lo tahu dong kalau seandainya lo baru keluar dari gedung nih, terus ini macet jalanan nih, terus pasti ada aja orang yang kayak nggak mau ngasih, dia nempelin depannya. Terus dia berkata kasar gitu. Iya, kayak emang gue nggak mau ngasih, lo lewat aja gitu. Pokoknya yang bawaannya nggak mau ngalah gitu. Nah itu biasanya tuh show orang ini dalam mobil ini kayak gini. keras banget nih tuh orang ini. Soalnya kalau gue dulu tuh sempet tuh kayak gitu tuh, awal-awal 18 ke 20 lah, sampai mas-mas angkot aja tuh gue ajak berantem. Lu kayak gitu. Oh my Wah God. dulu kayak meledak-ledak banget, tapi terus kayak nggak mau ngalah sama sekali kayak. Jadi kayak kesannya nggak dewasa aja. Iya. Terus pernah satu saat dibilang sama my ex, kayak kamu minus banget sih kayak gini sih. Jadi langsung Terus kayak langsung mikir kan. Terus sekarang tuh tapi malah jadi kayak ngalah gitu. Kadang-kadang ngalahnya nyebelin, kayak masih jauh tapi gue bisa yang berhenti dulu gitu, kayak kasih dia lewat. Gitu. Jadi kan berarti kalau lu tuh kalau pacaran itu ya seperti tadi gue udah ngomong ya, kayak cowok harus bayar duluan, jemput juga harus turun, izin sama orang tua. izin sama orang tua, itu udah something yang must ya. Harus. Nah, untuk bayar kan ya udahlah ya, kalau emang first date ya dibayarin cowok, tapi aku nggak takut juga untuk kayak Iya. It's okay juga. Tapi sebenarnya juga kalau soal itu untuk cowok bisa ngebalikin kayak ya bayar sendiri lah, itu udah big no sih. Iya kan. Kayak nggak ada exceptional. Oh, aku pernah digituin loh sama cowok. Serius? Pernah. Jadi dia sempat bilang, kan dia udah sering nih makan bareng, makan siang di restoran gitu. Terus one time he was like, dari kemarin aku mulai yang bayar, Oh my god, itu kayak langsung kayak what?
Sumpah nih cowok, iya. And then I was like, ya udah, ini aku yang bayar, gitu. It's fine, ya udah, segitu doang ternyata gitu. Wah, kalau gitu sih gue pulang aja jadi cowoknya. Iya. Bisa ngomong tuh pulang. Biar dia yang bayar full ya. Pulang aja. More sebelum kita masuk ke tips nih. Apa tuh? Ini yang lebih fun sih menurut. Apa tuh? Pertanyaan ini gue pengen tanya ke Ersya sebenarnya dari. Ini pribadi nih, mau tanya Sebelum kita pribadi. kenal gue udah pengen nanyain ya. Sebelum kenal ya kan? Oke. Sekarang kesempatannya gue bisa nanya ke Ersya cuma hari ini tuh. Mills Corner. Wow. Eksklusif. Ujung milenial. Oh wow. Bagian sini milenial. Oke. Siap. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang itu nih, tentang dates dan lain-lain. Kita masuk ke bagian akhirnya di mana semua udah oke semua. Tapi di first date, tiba-tiba cowoknya ini nyosor menyium kamu. Oh, iya. Ngerti nggak? Itu Maksud gue seru banget tuh. udah baik nih, udah izin. Cowok idaman. Idaman. Nyaman. Ya kan dia tiba-tiba ini gue pernah kayak ini ya. Ini ceweknya sini udah dibayar semua dan bumble nggak marah-marah di jalan. Tiba-tiba Kayak berdasarkan ini aja suasana. maksudnya kayak mungkin dia merasa kayak oke. Udah momennya nih, udah momennya. Udah momennya, iya. Kita kan Di penghujung hari, iya. sebelum turun dari langsung mobil. dia sep. Nah itu bagaimana? Tunggu dulu, Buju ternyata- langsung buju Sabtu. Sabtu ya kan? Sabtu. Tapi tunggu, tergantung kondisi. If I like this guy and I'm that in love with him already, kayak misalnya first date nih, tapi sebenarnya aku udah kenal lama gitu, kayak udah dekat pun udah lama gitu, tapi baru jadian, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang aku suka ya. Aku pernah pertama kali cabut sama nih cowok, padahal aku nganggep dia cuma temen. Cerita pun kayak ya udah, terus kayak baru banget kenalnya, baru kayak 3 days. Terus dia udah nyosor. Terus kamu respon atau kamu Enggak, enggak? aku kayak langsung kayak wow, what is this? Wow, kayak Easy there, cowboy. I think it's cowboy. Terus kayak dalam hati tuh mikir, dari mana nih orang bisa ngerasa Iya. kalau gue juga suka sama dia? Iya. Padahal selama ini gue yang dia kayak temen doang gitu. Iya. Kok dia bisa seberani itu ya? Kenapa Wow. dia? Terus kamu gimana? Dia pernah kayak gitu soalnya. Pelajaran nih, pelajaran. Iya. So you have to see first kondisinya kayak gimana, sikonnya gimana, cewek ini emang beneran suka balik sama lo ataukah belum di tahap itu, belum di ranah itu, ya jangan. Kalau belum ya jangan. Make sure dulu that she really likes you back gitu. Kalau enggak, Kaget juga bro. kaget banget. Jujur itu rada trauma sih digituin. Sampai trauma. Rada trauma. Ya bisa sih cewek sih. Rada trauma. Apalagi soft person. Iya banget. Kalau gue digituin cewek, gue nggak trauma gue. Enggak berahap. Gue baru sekarang, harusnya kemarin dong. Kemarin harusnya gini, gue baru sekarang. Harus pas sebelum Iya kenal dong. sama aku, gak apa-apa langsung jawab aja gitu ya. Tapi itu sih, tapi intermezzonya gitu. berarti cowok tuh harus ini observe dulu ya. Harus, iya dong. Kayak- If the feelings are mutual gitu kan. Kalau emang rasanya sama, we're on the same page gitu. Kayak that is okay. Cuman kalau enggak sih, waduh itu turn off mati-matian. Karena nggak semua cowok punya that apa ya kepekaan terhadap momen-momen tersebut. Mungkin ya. Karena gini, mungkin di saat ada mungkin tipe cowok yang mungkin satu kurang pergaulannya bro. Dia ngajakin pergi sekali dan Ersya mau diajakin pergi gitu. Itu kan bisa cuma sama teman. Kamu nganggapnya teman tapi mungkin cowok ini nganggapnya, udah mau diajak pergi berarti it's a day, dia mau dong. Dan dia udah kalian mungkin ada satu momen di mana kalian bercanda-bercanda dan apa-apa mungkin dia merasa Jadi kayak, dia get the wrong signal. get the wrong Ya, signal. mungkin. Salah paham. Kan kita tidak bisa menyalahkan dia. Iya. Itu would you give him a second chance knowing that it oh sorry maksudnya apa? Ketika dia udah tahu kayak gue gak mau dicium gitu ya, I would give him a second chance. Tapi 2 chances udah maksimum. Kalau dia coba nyosor lagi baik. Oke. Dan gue pernah digituin 2 kali I gave him a chance. 2 kali. Cowok yang sama? Cowok yang sama. Wow. I was like, dude, we're just friends man. Kayak ngapain? Tapi itu dalam kondisi tipsy gitu nggak? Atau enggak? Kondisi tipsi. Soalnya kalau tipsy kan ya kita kan ya. udah lah. Jadi gini ya. Alright guys. Asik. Yang pertama sih tipsy banget juga enggak sih, dua-duanya dalam keadaan sadar, dia pun sadar, and I know that. Dan
Bahkan aku nanya juga kayak, kamu tuh kemarin dalam kondisi apa sih? Are you tipsy gitu? Dan dia bilang, no, I'm fully aware. And I was like, wah berarti lo emang salah nangkep gitu kan. Ya udah gue jelasin, aku gue nganggep lo sebagai teman gue gitu, nggak lebih. Jadi menurut gue nggak pantas aja lo kayak gitu. Cabut lagi kan, kayak yaudah jalan ayo gitu kan. Berdua sih, salahnya gue mungkin di situ berdua lagi. Tapi emang I'm that warm sih ke teman-teman dekat gue tuh, kayak gue bisa jalan berdua sama cowok dan emang cuman ya udah we're friends gitu. Nah dia salah nangkep lagi, dia ngerasanya oke, kita ngedate gitu loh. Itu sih udah keterlaluan, itu udah nggak pas. Udah second chance sih gue bingung ya. Udah second chance sih, maksudnya bingung sih, itu orang nih. Udah first ditolak, gue kalau ke secondnya udah takut sih. Iya nggak sih? Masih mikir kayak gue harus sure banget bahwa yuk dia mau baru gue make that move. Itu aku nggak paham sih sama pikiran tuh orang. Berarti I mean no offense if you watch this, I mean I have nothing against you. Iya. But dude, know your limits man. Gue tadi mau nanya juga tuh, kayak ada chance nggak? Ada sih. Dia bakal nonton. Ada pasti sih. Oh iya. Tau gak sih, gue pernah ngomongin orang di vlog orang, terus orangnya nonton. Aduh itu parah banget. But yeah, nothing against you. No offense ya. Ini kita share education. Sharing doang. Sharing. It's fine. Setiap hari ada hal baru untuk dipelajari soalnya, untuk bikin kita jadi better person. Jadi berarti kalau seandainya asumsi gua kalau lo itu berarti yang penting sebelumnya udah kenal dan walaupun itu first date dan walaupun kalau kalian udah kenal ya itu it's fine. Oke. Berarti ini kita saatnya minta tips nih. Tips ya. Move on to the tips. Wow. Apa yang lo mau share ke anak millennials zaman sekarang yang lagi main PDKT dan lagi minggu depan nih udah mau first date nih, things to do supaya mereka berhasil untuk melanjutkan ke second date, third date? Yes. This is hard gak sih, karena every person is different. Dan cewek pun kayak beda-beda gak sih kriterianya? Mungkin yang list yang a must. Mas, ya first date yang pasti jemput lah, itu udah minimal. Jemput, bayarin juga, be gentle, izin juga. Terus apa ya, small things, menurut gue small things matter. Kayak misalnya just opening a door for a woman, atau kayak misalnya naik mobil si cowok tapi dibukain dulu pintunya, atau kayak you know, I really like simple things yang misalnya nih udah nyampe di rumah abis date, ya udah good night ya, terus misalnya nih tadi udah izin gitu kan, terus pas turun ceweknya ditungguin dulu sampai masuk. Itu hal-hal kecil kayak gitu aja tuh, itu matters banget. Jadi itu gue banget sih. Terus misalnya nih naik tangga dipegangin atau naik tangga. Oh nenek kali. Nenek kali. Gitu. Tapi aku pernah dibilangin kayak gini sama one guy. Kayak, aku tuh diajarin untuk menjadi gentle. Jadi kalau misalnya naik tangga, cowok tuh harus di belakang ceweknya. Kalau turun tangga, salah ya? Itu ceweknya pakai rok pendek apa enggak tuh? Waduh. Iya. Kayak gitu. Kalau pakai rok pendek, iya maksudnya menjaga sekalian. Gina maksud I like that. Kasih tau. Kalau Gina apa? I like that. Oh. Ya gitu, kayak little things kayak gitu, kayak at least care for your girl lah. Itu akan ngaruh kok. Dan peka sih yang penting. Ya pasti peka sama ceweknya. Kalau ceweknya butuh sesuatu, at least harus insist duluan untuk melakukan itu gitu. Kayak misalnya nih, simple banget nih, minuman tumpah gitu. Kayak at least kayak lo yang nyari tisu, kayak lo yang apa, kayak gitu-gitu loh. Ya lo yang lupa ya bukan? Wah itu nyebelin banget sih, parah. Iya kayak gitu-gitulah, small things. Oke, berarti be genuine lah ya. Genuine. And gentle sih. Gentle ya. Efek banget tuh guys. Buat cowok next. masih muda ya. Kalau seandainya kalian lagi mau double date. Mau first date. Jadi kalau seandainya mau berhasil, ya menurut gua kalau mau nambahin sih just be yourself sih. Oh iya sih. Pretending to be someone else itu turn off sih. Iya, itu benar banget. Karena pada akhirnya kalau lo mencoba untuk menjadi orang yang bukan diri lo sendiri, kita pun bisa nge-sense gak sih? Bisa ngerasa, iya. Ya, kayak lu kok trying so hard sih? Iya, trying so hard. Try to look, merasakan biar kelihatannya keren. Iya, keren. Justru itu tuh jadi you cannot show yourself, dimana nanti dia merasa ilfeel gitu. Iya.
Jadi ya yang paling penting tahu dulu kayak fondasi-fondasinya untuk jadi cowok gentle. Itu mesti dipraktis gak sih? Harus. Iya ya, harus ya. Iya, apalagi kayak with the izin orang tua itu kan satu hal yang butuh keberanian juga, dan itu harus dilatih. Gak mungkin langsung bisa kayak santai depan orang tua ceweknya. Iya sih. Oke. Sering-sering latihan lah. Jadi kamu lebih prefer dapet cowok yang udah sering latihan, berarti sudah banyak X-nya dibanding yang cowok yang masih innocent banget, yang masih. That's a good question. Iya nggak? Aku jujur lebih suka cowok yang lebih berpengalaman. Even though kamu dapat bekasan di sini. Bekasan orang. Oh, bekasan ya kan? Bahasanya gimana? Iya, bahasanya jelek banget. Bekasan sih. Karena aku yakin misalnya nih cowok ini udah sama ini, pasti dia dapat pelajaran dari setiap ex yang pernah dia jalanin. Kayak dari ini dia belajar ini, dari ini dia belajar. Jadi kayak kita udah terima janji menurut aku. Kalau misalnya kita kayak pertama banget nih sama kita, kita tuh jadi cenderung banyak harus ngajarin dia hal-hal basic. Dan itu capek, jujur. Oke. Buat aku cewek sih, aku capek sih ngajarin dia gitu, kayak dude, it's basic stuff, masa kayak harus diajarin juga gitu. Harusnya kan inisiatif dari dianya. Dapat yang jam terbangnya udah oke. Oh iya. Karena gimana ya, aku juga suka cowok yang dewasa sih. Jadi kayak harus punya pengalaman juga gitu. Soalnya banget sih. Soalnya Adian kan emang kepala keluarga ya. Yes. Oke, that's it for today. Seru kan pembahasannya kan? Seru. Gitu. Dan makasih ya udah mengundang aku. I feel kita bakal ada part 2-nya nih, tapi part 2-nya di video lain after this. Tapi untuk topik hari ini bersama Ersha AADC sudah selesai. Dan thank you for your time, Ersha. Thank you for having me. Jauh-jauh sampai kesini datang. It's good to see you again. Yeah, it's really good. Gua melihat dia jadi pengen pakai helm naik motor. Wah, I love you baby. Iya. Pakai jaket hijau. Jaket hijau. Gue perjalanan ini sedikit intermezzo, gue ada syuting itu sama dia. Kita di motor, main motor Vespa tuh panas-panasan gitu semua. Jadi gue jadi know her lebih lagi itu di saat itu berapa episode? 15. Kalau 100 cinlok kali ya. Kan Jino udah gak mau cinlok. Oh iya. Nangis. Tapi ini apa ya gitu. I like that. Okay, that's it for today, guys. I'm Billy Davidson. And I'm Georgina Abraham. And I'm Ersha Aurelia. We're signing off.